Prime Video berkolaborasi dengan Falcon Black untuk menghadirkan serial horor terbaru berjudul 10pm. Diadaptasi dari novel webtoon, serial yang terdiri dari 6 episode itu mengusung konsep horor yang memadukan elemen supranatural dan teknologi modern. Series ini dibintangi oleh Mawar De Jong, Giorgino Abraham, Maxim Boutier, serta sederet talenta muda lainnya, seperti Fergie Brittany, Ina Marika, dan Willem Bevers. Untuk adaptasi dari webtoon yang sudah dibaca sebanyak 38 juta kali lebih, akhirnya dijadikan series dan akan tayang di Prime Video. Silakan. Iya, terima kasih semuanya rekan-rekan media, selamat pagi. Senang pastinya ya, karena ini salah satu genre horor yang jarang disentuh sama filmmaker karena bukan muslim maksudnya, agama yang diambil tapi lebih ke Katolik gitu. Jadi menurut kita ini adalah satu tantangan yang kita harus coba gitu, dan ini sebenarnya adalah salah satu serial yang bisa dibilang CGI-nya sulit untuk kita implementasikan karena begitu banyak demon yang harus kita create di CGI gitu. Dan cara proses produksi dan post juga cukup lama karena kita nih syuting hampir setahun yang lalu ya. Dan baru bisa tayang besok ya. Baik. Sebelumnya kita ketemu dengan teman-teman media juga untuk series lainnya dari Falcon Pictures, yaitu Skotax yang luar biasa mendapatkan sambutan dari penonton, menempati peringkat 1 di mana-mana, dan sekarang kembali dengan 10pm. Harapannya Bu untuk yang 10pm ini bekerja sama kembali dengan Prime Video, silakan. Harapannya pastinya banyak ditonton juga karena menurut saya ini salah satu serial yang unik gitu, yang bisa mengangkat, artinya bisa mendapatkan respon yang lebih gitu dari para penonton. Yes, dan serial kali ini dipercayakan nahkodanya adalah Mas Indra Gunawan. Nah, ya. Boleh diceritakan bagaimana proses dari Falcon Black untuk menuju ke Mas Indra Gunawan, Bu Erika? Sama Mas Indra kan sebenarnya udah kerjasama beberapa kali sebelumnya gitu ya. Dan dengan sentuhan beliau gitu, kita percaya bahwa film ini akan bisa menghadirkan satu cerita yang kuat gitu, seperti film-film Mas Indra yang lainnya. Siap. Terima kasih Bu Frederica. Nanti kita kembali dengan pertanyaan teman-teman media ke Mas Indra sebagai sutradara sekarang. Mas, boleh diceritakan? Halo, terima kasih semua yang udah hadir. Thank you. Silahkan, boleh dijelaskan kali ini karakter lo sebagai siapa dan gimana karakter yang diperankan gitu. Karakter aku di sini sebagai Arvino, ya sebagai penyiar radio gitu sih. Ya aku nggak mau spoil terlalu banyak, tapi yang pasti ini series horror pertama aku, jadi tertantang banget karena jujur aku juga cukup penakut sebenarnya. Ini series horror pertama kamu, dan kamu penakut. Kenapa akhirnya kamu mau? Penakut banget sih, tapi termasuk takut ya. Nah, kenapa akhirnya mau menerima tawaran ini? Kembali lagi ke tantangan ya, karena belum pernah. Terus aku melihat latar belakang ceritanya juga cukup niche buat aku. Ya jadi aku mau terima tawaran ini, and thank you untuk Falcon juga yang udah memberikan kepercayaan buat aku lagi. Yes, karena sebelumnya kan bahkan beberapa minggu setelah tayang kemarin Skotax di nomor 1 tuh di Prime, sukses banget gitu kan. Yes, nah yang itu ada seorang Giorgino di dalam situ. Nah ini di 10pm harapannya seperti apa dari Gino untuk series 10pm kali ini? Harapan aku ya semoga bisa terus memberikan, nomor 1 sih bisa menghibur semua penonton yang nonton. Ya. Karena ini something yang berbeda untuk aku personally. But the rest semua nanti lihat bagaimana. Semoga sukses saja untuk 10pm. Oke, jadi penyiar radio dan juga tadi kalau dari inspirasinya kan ada podcast horror yang dengerin. Kalau untuk Gino, risetnya gimana? Apa dengerin radio atau podcast horror dulu untuk sebelum memerankan karakter di sini? Pasti ya, tapi aku lebih percaya sama proses adanya, kemana ada acting coach juga, kita lakukan reading juga, cukup intens ya, dari pagi sampai sore cukup larut, jadi latihan terus,
aku selalu baca lines aku gitu. Terus di saat ini kan sebagai penyiar radio itu kan audio ya yang harus sangat kuat. Jadi kata-kata yang keluar, pemenggalan kata-kata, intonasi, artikulasi itu yang aku selalu repetitif, aku ulang terus untuk dilatih. Gitu. Karena mungkin teman-teman media juga di sini sepakat ya kalau suaranya Giorgino pas banget jadi penyiar malam ya. Mungkin horor jam 10 malam ya beneran kalau jadi program podcast beneran tuh bisa luar biasa nih. Tertarik ya kalau beneran cara atau punya podcast horor? Tertarik aja boleh. Ayo siap ya. Siap, terima kasih Giorgino. Ya, jadi mungkin untuk membangun chemistry kita ada proses reading juga. Jadi memang sama Kak Maxim juga ada diskusi kira-kira gimana, apakah ada kesamaan di antara kita berdua gitu. Sedangkan misalkan memang ditemuin lebih banyak perbedaannya, kayak Fiska tuh lebih keras kepala, sedangkan Chandra yang lebih merangkul gitu, kayak lebih memanjakan adiknya gitu. Tapi sedangkan si Fiska ini yang kayak aku mau mandiri gitu. Dan sama Kak Gino juga kita proses readingnya lumayan intens ya waktu itu Kak, lumayan lama. Kita juga latihan lumayan banyak karena kan Fiska mendengarkan siaran radionya Arvino, jadi kita banyak tektokan di sana. Mungkin mau ditanya. Gino mau nambahin silakan. Iya sama, sorry tadi aku ke... Kamu aman. Iya, tadi pertanyaan... Dinamikanya antara kalian berdua dan bertiga nanti sama Maxim seperti apa? Dari Gino, Mawar, dan Maxim. Ya itu dia, memang lebih banyak pokoknya lebih ke untuk aku pribadi, lebih banyak sama Fiska ya. Dan itu pun melalui audio. Gitu. Dan bagaimana cara kita mentransfer emosi, kita kerjasama in a way. Namun secara visual memang tidak terlihat selalu bersama bareng, namun ada beberapa teror gitu yang karakter aku berikan kepada karakternya Mawar sebagai Fiska, yang bisa kita harus sama-sama bisa dapetin emosi gitu loh, seperti kita selayaknya syuting lagi face to face gitu, aku dan Mawar bareng, padahal aku nggak di situ dan di take di hari yang berbeda karena kan memang secara karakter Arvino sendiri banyak sekali scene-nya tuh hanya di dalam studio gitu. Ya. Jadi secara syuting enak. Yes. Secara syuting enak. Banyak di studio siaran. Tapi sekalinya syuting, aduh capek banget. Karena ya itu dia semua di blok ke aku di situ hari itu aja. Yes. Masih thank you Gino untuk jawabannya, mau juga. Mas Indra, berarti ini adalah baru juga buat saya gitu kan, sangat menarik. Kita juga melakukan riset yang cukup dalam gitu kan, ngobrol berdua dengan teman-teman yang lain gitu kan, dengan beberapa pastor gitu. Dan waktu syuting juga kita didampingi oleh dari pihak Katolik gitu, ada Romo, ada beberapa yang seminari segala macam itu ada di damping kita. Kita juga berdasarkannya juga atas kerjasama dengan mereka gitu, diskusi dalam segala macam, bagaimana baca doanya, cara-cara beribadahnya segala macam. Itu kita sangat kita jaga gitu. Nah kalau sebenarnya sih bisa boleh dibilang nggak sih sebenarnya lebih kita dulu ya daripada yang tadi disebut itu sebenarnya tuh kita lebih syuting lebih duluan aja gitu loh. Jadi ya tadi sangat menantang, dulu kita nggak ada ya, sampai kita pikir oh nggak ada nih yang latar belakang Katolik gitu, kita bikin yuk gitu kan, sangat menarik gitu sih. Oke, ke Mas Arvidan seperti apa Mas tadi? Boleh dibantu jawab dalam penulisan di webtoon ya?